Selanjutnya sebelum kita mulai topik malam ini ya yang akan dibawakan Anthony, kita lakukan dulu body scanning atau meditasi dengan objek eh, objek tubuh ya, kesadaran mengenai tubuh. Oke, silakan ambil posisi yang nyaman. Anda bisa duduk di atas matras ataupun di atas kursi. Bagi yang di atas matras atau bantal, silakan ambil posisi duduk sila yang nyaman. Bagi yang berada di atas kursi, usahakan kakinya menapak ke lantai. Luruskan tulang punggung, bahu tetap rileks. Anda bisa letakkan tangan Anda di atas paha. Pandangan ke depan, dagu sejajar dengan pandangan ke depan. Tidak terlalu mendongak ataupun menunduk. Anda bisa menutup mata Anda ataupun tetap membuka mata Anda, manapun yang nyaman bagi Anda. Kita hening sejenak, be present, apa adanya, lepaskan dulu rencana-rencana Anda yang malam ini mungkin akan Anda lakukan, atau sadari mungkin ada sedikit rasa tergesa-gesa, mungkin Anda baru saja pulang, baru saja sampai di rumah. Relax sejenak sekarang. Just be. Perlahan-lahan bawa kesadaran Anda mulai dari ubun-ubun kepala. Sadari sensasi yang ada, rasa yang ada. Udah, kemudian beralih ke dahi, mata, hidung. Sudah bisa sadari nafas yang keluar masuk melalui lubang hidung Anda. Kemudian ke bibir, telinga, leher, bahu. Apabila ada sedikit ketegangan di area leher dan bahu,
Cukup sadari saja, tidak perlu ditolak, terima saja apa adanya. Kemudian beralih ke dada, perut, bisa amati kembang kempisnya perut ketika bernafas. Kemudian beralih ke punggung, pinggang, lengan bagian atas, lengan bagian bawah, telapak tangan dan jari-jari tangan, kemudian beralih ke tulang rusuk yang menopang tubuh Anda, paha, betis, jari-jari kaki, dan telapak kaki. Oke, sekarang coba sadari bagian tubuh Anda yang paling dominan saat ini, apapun itu. Oke, sekarang lepaskan objek kesadaran tubuh. Anda beristirahat, kesadaran terbuka, apa adanya. Just relax. Bagi yang menutup mata, Anda bisa perlahan-lahan membuka mata Anda kembali. Oke, selesai untuk body scanningnya. Selanjutnya saya persilakan ke Anthony untuk memulai sesi malam ini ya. Ya, silakan Anthony. Makasih Ko Gunawan, makasih sudah bawa sesi latihan meditasinya di awal. Terima kasih. Oke, selamat malam teman-teman semuanya. Eh, Hari ini cukup ini ya, partisipannya cukup sedikit. Kayaknya mungkin apa karena kita ada WA baru ya, kalau nggak salah ya Ko Gunawan ya, betul nggak ya? Iya, jadi memang Tergar itu ganti nomor WhatsApp ya. WhatsApp. Hmm. Iya. Oke, oke.
Saya bantu post deh nomor barunya ya sekarang ya. Ya. Tapi kita bisa ikutin terus ya untuk acara Tergar dengan follow Instagramnya Tergar ya. Hmm, hmm, hmm. Ya, biar Ya, tidak ketinggalan. oke oke. Oke, thank you Kogun. Oke, kita mulai ya latihan malam ini. Makasih. Oke, sebentar. Oke, oke, oke. Suara saya oke, terdengar jelas? Suara jelas. Oke, ya, oke. Saya share screen dulu ya, sebentar. Hmm, screen. Oke, terlihat screen saya? Ya, terlihat. Oke, oke. Ya, thank you, Gordon. Oke, jadi malam ini topiknya tentang guided meditation for difficult times ya. Ini panduan meditasi untuk situasi yang sulit gitu ya. Nah, ini topik hari ini sebetulnya muncul dari video Minggu Rinpoche yang salah satu teachingnya yang di YouTube. Jadi topik ini tentang video tersebut gitu. Menurut saya ini cukup baik kita bisa em, sama-sama belajar hmm, apa namanya hal-hal yang ada di dalam video ini. Sebetulnya bulan lalu kita juga sudah em, apa bulan lalu kita juga sudah latihan bareng ya dan diskusi bareng bagaimana kita bisa menggunakan hmm, sensasi yang kurang baik atau kurang nyaman sebagai objek meditasi gitu. Dan sebetulnya di Joel 1 itu yang kita gunakan ya dengan kita kesadar dengan pikiran atau sensasi di badan, emosi ya. Kita bisa menggunakan itu semua sebagai objek meditasi. Nah, kali ini mungkin sedikit part 2 dari yang sesi bulan lalu, di mana kita bisa, di mana tidak hanya menggunakan sensasi badan ataupun emosi ataupun pikiran sebagai objek meditasi untuk membantu kita, tapi juga ada banyak hal-hal yang lain. Jadi nanti hari ini akan di-explain lagi oleh Rinpoche apa saja yang bisa kita gunakan gitu. Dan yang pasti menurut saya topik ini cukup relevan untuk kita semua hari ini karena pasti eh, kita pasti pernah ya mengalami hal-hal yang sulit di dalam hidup kita gitu. Dan semoga ini bisa setidaknya membantu sedikit untuk teman-teman. Oke, oke. Kalau gitu saya play dulu videonya sebentar. Hmm, share sound. Oke. Ko Gunawan tolong bantu dicek apakah suaranya terdengar ya. Sometime many people Bisa? Oke, kita Bisa. ulang lagi. Thank you. sometime many people ask me very difficult question that they are facing maybe one of the most difficult time in their life,
maybe they just break up with their partner, or they just lost their job, or maybe lose someone they love, or maybe the physical sickness. So all these varieties, difficult situation, sometimes unexpected comes in our life. What should we do? I think there's few things that we can do. The first important thing is what we call try to accept it. So the more you resist, the more you try to fight with that, then what happens? You feel more difficult. So what we call practice impermanent. Then second, you can connect with the love and compassion. So that difficult thing is only you are experiencing, not like that. Actually, suffering is international, is universal. And once in a while, everybody experiencing the most difficult situation in lifetimes. So feel empathy, sympathy, and practice loving kindness, compassion, understand them also. Then appreciation that maybe I lost my job, maybe I lost my partner, but I still have my life. There's so many things. Maybe still have your friends or family, or still have a roof above you. And then next is what I can learn from this now. So we can do so many things that with the difficult situation. So maybe I will do a little bit of guided meditation, so we can do the practice this together. So first, please keep your spine loosely straight, and then be wherever you are, on the chair, cushion, in your bed, or outside in the nature, doesn't matter, or even standing, doesn't matter, or lying down, doesn't matter. Just relax your body and do deep breathing exercise. A little bit breathing deep. And relax in between the breath. Another deep breathing. Another deep breathing. And now feel the sensation in your body. Warm, cold, heavy, light, pain, peaceful, whatever. You feel something in the body, just feel it. And now to be aware that your breath is changing. The lung and chest also changing, like contracting, expanding. Your heartbeat is changing. Your blood circulation is changing. Entire your body is changing. To be aware of that. And now your life is changing. Life is up and down, just like wave of the ocean. Up is good. We feel happy, inspired. Actually, down we can learn more, grow more, transform more. So that certainly bad thing happened to you is normal. It's one of the moments of the life. Accept it. Let it go. Don't give up. You still have
great capacity. Everybody has potential, skills, power. Everybody has awareness, love and compassion, and wisdom. So appreciate about you're still alive. Appreciate that whatever sense that you have, you still have eyes, ear, nose. Maybe you have parents, friends, family, job. You lost something, but you still have a lot of good things within you, around you. Appreciate those things. And this obstacle, you are not alone. Maybe some of your friends going through another difficult times of the life. Family member, the colleagues at your work, and everybody. Once in a while, we all experience difficult time. To understand that, and wish that may all of us free from this obstacle and suffering. May all of us be happy and have the causes of happiness. And today, through this difficult time, what I can learn from this. Like for me, when I was young, I learned a lot from my panic attacks. And then my father died. Of course, I feel sad, but I learned a lot from that incident. And then I went to wandering retreat. I almost died myself from the food poison. I not give up, continue to learn, continue to transform. That experience became one of the best experiences in my life. When I come back from my wandering retreat, and I saw earthquake damage my entire monastery. Then I asked question, what I can learn from this. So now here my monastery transformed much better than before, benefit for so many people. Then COVID. And not give up. Ask question, what I can learn from this, grow from this. So actually, it really helped my own practice. I wrote many books, teach a lot of online teachings, take care of my health, farming the organic farm, so many things that I did. So for you, think about that opposite aspect. Think about how to make obstacle become opportunity, problem become solution. Now please open your eyes and rest your mind and body for a few seconds. Let your mind be as it is. Okay, so if we practice like that way, we are learning from this difficult situation that acceptance, wisdom of impermanence, and the power of letting go.
Not only that, we are connecting with the love and compassion, appreciation and joy. And also, if we learn from this, then there's develop wisdom of life. So after a few months later, you might thought, wow, that obstacle really changed my life. Can happen. Of course, then still we might feel hurt or sad or depressed. You might want to cry. Let it cry. It's okay. So don't suppress, but don't totally lose. To back to your awareness, love and compassion and wisdom. Let it go, but don't give up. Thank you. Oke, ya. Jadi eh, cukup banyak ya yang Rinpoche sudah explain tentang apa yang bisa kita lakukan saat kita mengalami hal-hal yang sulit. Sebenarnya ada sekitar 6 poin yang Miguel Rinpoche sampaikan dan Rinpoche sampaikan dengan sangat kompak dalam satu eh, dalam satu sitting meditation 6 poin itu semua. Tapi nggak apa-apa nanti saya akan coba untuk menguraikan satu persatu supaya teman-teman bisa lebih paham lagi ya. Oke. Jadi yang poin pertama adalah acceptance. Nah, saat kita eh, mengalami hal-hal yang sulit, mungkin itu depresi, patah hati, atau di pekerjaan, atau apapun itu, ya. Yang pertama yang kita bisa lakukan adalah yang akan sangat membantu adalah kita menerimanya. Eh, Maksudnya menerimanya itu adalah ya kita menerima ini memang yang sedang terjadi, ini memang yang sedang ada gitu. Dan seringkali eh, kita tidak menerimanya saat situasi sulit itu datang dan kita tidak mau gitu. Dan ini akan menjadi hambatan untuk proses selanjutnya karena banyak hal kita akan menjadi sibuk berlawan dengan situasi sulit ini dan kita tidak bisa maju dan progres. Jadi langkah yang pertama adalah kita menerimanya. Dan menerima ini juga tidak sesuatu hal yang gampang pastinya. eh, Pasti ini tidak gampang, tapi kalau kita benar-benar eh, betul-betul sincerely menerimanya, ini akan sangat membantu. Ini akan menjadi kunci pertama untuk kita, eh, kunci gerbang pertama gitu, untuk eh, healing proses gitu ya, anggapnya. Oke. Ya di sini juga Rinpoche juga bilang, the more you try to resist or fight, the more you feel the difficulty. Jadi semakin banyak kita mencoba untuk menolak atau melawannya, itu akan menjadi lebih sulit gitu. Jadi kunci yang pertama adalah kita acknowledge, sadari eh, hal yang sulit itu dan menerima hal yang sulit itu. Itu yang pertama. Oke. Oke. Lalu yang kedua, ini yang sering kita lakukan, di mana Rinpoche saat kita sudah mulai menerima, kita bisa mengamati sensasi. Pasti dengan hal yang sulit ini, pasti kan ada muncul sensasi kan? Mungkin sensasi di badan, di emosi, ya, ataupun di pikiran. Nah, sensasi-sensasi ini kita bisa eh, apa bersamanya, seperti yang eh, topik yang bulan lalu ya mengenai contoh saya tentang turbulence ya. Kita eh, tidak melawannya, kita juga tidak terhanyut dengannya. Jadi kita
bersamanya. Dan itu sangat apa ya? Sangat pilihan yang sangat logis gitu ya. The most logical way adalah kita bersamanya. Karena kita sudah tahu saat kita terhanyut, ya pasti kita jadi terhanyut dengan hal yang sulit itu atau emosi yang sulit itu. Saat kita berlawan, ya kita juga jadi sibuk berlawan dengan emosi itu, jadi yang malah makin parah gitu. Jadi sebetulnya the most logical way, the most right way adalah kita kita bersamanya gitu ya. Makanya kita mulai merasakan sensasi itu. Dan sensasi ini bisa hangat, bisa rasanya dingin, bisa rasanya berat atau ringan, mungkin rasa sakit atau tenang. Apapun itu, it's okay ya. Apapun sensasinya kita sadari saja. Oke, jadi ini mungkin teman-teman sudah ini ya, sudah expert ya di dalam sini. Ya, oke. Nah, berikutnya setelah kita adalah impermanen. Oke, ini juga hal yang perlu diketahui. Sebetulnya ini sebenarnya 6 poin ini bisa dibilang ada ada berapa elemen dari Joel 1, Joel 2, Joel 3 ya. Tapi ya nggak apa-apa gitu. Ini sedikit teaser ke Joel 1, 2, dan 3. Tapi sebenarnya masih banyak lagi ya di Joel 2 dan Joel 3 gitu. Tapi it's okay. Ini buat buat teaser dan menurut saya ini cukup oke dan bagus gitu untuk menghadapi hal sulit ini. Nah, di sini yang perlu kita ketahui juga, poin yang berikutnya adalah impermanen, di mana Rinpoche ingetin bahwa kehidupan ini adalah naik dan turun gitu ya, seperti ombak yang di laut. Nah, ini kita sudah mendengar ini berkali-kali ya. Iya, iya, hidup ini naik dan turun. Tapi sulit sekali kita menerimanya ya. Benar nggak sih? Kita mau hidup kita tuh ya di di up moment saja. Down moment kita nggak mau gitu ya. Yang di turun kita nggak mau. Tapi lagi-lagi eh, faktanya adalah ya kehidupan itu naik dan turun gitu. Dan inilah yang perlu kita ingat lagi gitu supaya dengan kita ingat dengan faktor impermanen ini, kita jadi ya ya oke gitu. Kita bisa menerima gitu karena uh, this is part of life ya. Ini ini adalah salah satu dari kehidupan gitu. Memang ada naik dan turun gitu. Memang ini juga sesuatu yang bisa jadi sulit juga ya untuk kita terima. Tapi it's true gitu ya. Ini memang seperti ini gitu. Nah, jadi di sini Boce juga bilang, if some bad thing happen to you, it's normal gitu. It's one of the moment, part of life gitu. Jadi jika ada sesuatu yang 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 buruk yang terjadi di kehidupan Anda, ya itu normal karena naik turun kehidupan ini gitu. Nah, di sini kuncinya adalah kita juga accept ya sama yang kayak tadi yang di pertama. Kita accept dan ya let it go, tapi tetap kita tidak 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 menyerah gitu ya. Jadi jangan jangan terlalu ekstrim juga ya. Jangan pikir oh kita super optimistik ya. Oke, kita boleh optimistik gitu ya. Tapi pas saat kita kena kita langsung down atau depres kayak gitu ya. Atau ekstrim yang keduanya adalah udahlah hidup ini memang naik dan turun lah. Jadi ya no hope lah kayak gitu ya. Misalnya nggak ada harapan hidupan ini. Nah itu juga ekstrim juga yang ke kanan gitu ya, yang kurang baik ya. Jadi ekstrim ke ekstrim juga tidak baik. Sebenarnya dengan let it go and don't give up itu adalah lebih bijak gitu loh. Kita tahu bahwa kehidupan ini bisa naik dan turun, tapi kita terima itu dan tetap kita melakukan yang terbaik gitu. Nah, itulah yang bisa dibilang yang di tengahnya gitu ya, yang bijak. Nah, di sini juga Rinpoche ingetin bahwa saat kita ada di momen yang di up moments, ya itu bagus ya. Pasti itu juga membawa
inspirasi juga gitu. Oh bahwa kita bisa 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 apa bisa ada hal hasil yang seperti itu gitu. Tapi saat kita juga di down moment, di sini Rinpoche ingetin sebetulnya saat kita di hal-hal yang di down moment ini, yang di bawah ini, banyak sekali yang kita bisa belajar gitu dan bisa kita transformasi dan kita bertumbuh gitu ya. Ini pasti teman-teman pernah mengalami hal ini gitu ya. Pasti kita semua pernah mengalami hal yang dimana mungkin kita ada gagal di hal sesuatu atau ada situasi yang buruk dan ternyata dari sini kita belajar banyak gitu. Dan ya kita belajar banyak dan juga kita lebih ingat ya kalau down moment itu ya nggak sih? Kita lebih ingat karena itu nempel gitu ya. Dan dan bagusnya ya kalau dan kita jadi lebih tahu, kita lebih pinter gitu. Pastinya kalau kita ketemu lagi dengan hal yang sama, ya kita sudah tahu apa yang harus kita lakukan gitu ya. Jadi it makes us better actually gitu ya. Bikin kita lebih baik. Oke. Nah, yang keempat adalah appreciation. Nah, uh, appreciation itu rasa bersyukur, rasa bersyukur ya, grateful. Nah, uh, ini sangat bagus karena ini untuk bantu mengcounter saat kita benar-benar terhanyut di dalam rasa sedih, sakit, atau depresi, atau rasa mau give up atau apa ya, nyerah. Ini 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 salah satu eh, poin yang baik yang untuk mengcounter itu. Ini pasti teman-teman sering sekali dengar ya, Rinpoche sering berkata, jika kita mempunyai 10 kualitas dan kita punya 9 kualitas positif dan satu kualitas negatif, yang ada kita cenderung hanya fokus di yang negatif saja dan kita tidak melihat di 9 positif itu. Nah, dan dunia kita seakan-akan hanya yang satu negatif itu saja gitu. Makanya kita sangat terhanyut dan sangat iya terhanyut di dalam sana gitu. Nah, untuk counternya itu adalah kita mencoba untuk melihat 9 positif ini. Sebetulnya 9 9 positif itu ada gitu ya. Nah, kita hanya perlu untuk mengenalinya gitu ya. Dan pasti saya yakin hal positif di Anda pasti lebih banyak dibanding yang negatif gitu. Ya, kita hanya perlu untuk eh, mengingat kembali dan mengenali itu. Nah, di sini Rinpoche bilang, you still have many great capacities, potentials, and skill. Ya, kita masih banyak banget kapasitas yang besar dari bisa dari potensi kita, bisa dari skill kita, ataupun dari talent kita ya. Pasti kita mempunyai masing-masing talent yang sendiri gitu. Dan setidaknya kita juga ada basic goodness ya, hakikat yang baik kita ini, di mana kita pasti mempunyai kesadaran ya, kita pasti mempunyai cinta kasih dan belas asih dan kebijaksanaan. Dan kita juga tidak bisa lupakan bahwa kita tuh lagi hidup ya, we're still alive gitu. You know, we are still here today gitu. Dan kita masih mempunyai 5 panca indera gitu. Kita bisa melihat eh, sama-sama di layar kita, kita bisa mendengar, kita bisa berkomunikasi, kita bisa mencium dan lain-lainnya. Di sini juga Rinpoche juga bilang I still have my kita bisa mikir kita masih ada hidup kita, kita masih ada keluarga, teman, pekerjaan dan rumah gitu. Kita masih ada rumah yang bisa kita masih ada rumah ya yang kita tinggal gitu. Jadi sebetulnya banyak eh, oke mungkin kamu eh, kehilangan satu hal gitu ya atau kehilangan sesuatu tapi sebetulnya kamu masih banyak sekali eh,
apa hal-hal yang baik di dalam kamu dan di luar kamu gitu. Oke. Dan ini eh, dari pengalaman saya kita perlu niatin dan lakukan ini. Mungkin itu dengan kita berkontemplasi ataupun kita bisa juga tulis gitu ya. Benar-benar dipikirin. Karena kalau tidak dia hanya seperti lewat-lewat saja gitu loh. Seperti nggak penting lah gitu ya. Kita tetap fokus yang di satu negatif ini gitu. Jadi benar-benar ini perlu kita niatin gitu ya. Dan benar-benar kita pikirin 9 hal positif ini gitu. Contohnya. Oke. Oke. Lalu yang kelima adalah loving kindness and compassion. Cinta kasih dan balas asih. Nah, di sini Rinpoche bilang penderitaan itu internasional ya, artinya di semua negara itu pasti akan mengalami penderitaan dan sangat universal sekali. Dan pasti apa? Pasti orang akan mengalami situasi yang sulit ini eh, di kehidupan mereka. Pasti pernah gitu maksudnya. Dan kalian dan kita itu tidak tidak sendiri gitu di dalam ini. Ya mungkin teman kita, mungkin keluarga kita, mungkin teman pekerja kita pernah mengalami situasi yang sulit juga loh gitu. Nah, di sini kita bisa merasa kita bisa merasa oh I'm not the only one gitu karena ternyata is a very common uh, suffering gitu ya. Dan common suffering ya. Jadi apa itu bahasa Indonesianya? Ya sangat inilah sama ya penderitaan yang mirip sekali gitu. Nah, dan di sini kita bisa mulai merasakan simpati dan empati dan terhadap mereka semua yang mengalami hal yang sama ini, penderitaan ini. Dan di sini kita bisa eh, mengharap atau mendoakan bahwa semoga kita semua bebas dari rintangan ini, bebas dari penderitaan ini. Semoga kita semua mendapatkan kebahagiaan dan sebab-sebab dari kebahagiaan. Itu ya. Karena kita tahu semuanya ini uh, share this common suffering, kita bisa wish seperti ini. Gitu. Dan kenapa ini juga membantu? Karena ini membantu untuk kita jadi lebih buka ya, hatinya juga lebih buka dan kita nggak terlalu menolak atau benci dengan rasa penderitaan tersebut. Gitu. Oke. Nah, yang terakhir adalah eh, bagaimana saya bisa belajar tentang hal ini, gitu. Nah, ini sangat bagus sekali karena di sini eh, kita tidak stuck ya, maksudnya kita tidak stuck di penderitaan kita, tapi kita mengalihkan fokusnya untuk ke depan, gitu loh, untuk apa apa yang bisa kita belajar dari hal ini dan apa yang bisa kita lakukan, gitu ya. Jadi lebih di sini saya tulis forward thinking ya. Saya nggak tahu Indonesianya tuh gimana ya maksudnya. Pokoknya jadi lebih ke depan gitu. Kita lihat progres ke depan. Kita nggak terlalu melihat yang apa yang sudah terjadi yang di belakang gitu ya. Kita lihat apa yang bisa kita lakukan next gitu ya. Dan dan ini bagus ya. Maksudnya menurut saya ini juga bagus dan dia ada di terakhir di dalam poin ini. Karena kalau ini di yang pertama saat kita mengalami hal yang sulit, lalu kita bertanya kepada diri sendiri apa yang saya bisa belajar dari sini. Mungkin itu agak sedikit sulit gitu karena akal sehatnya belum jalan gitu ya. Nah, dengan kita sudah melakukan proses 1 sampai 5, kita mulai sudah accept, kita juga tahu tentang impermanen, lalu feel the sensation, bla bla bla, sampai loving kindness and compassion. Lalu setelah itu uh, setelah itu ya akal sehat udah mulai jalan gitu dan pertanyaan ini pas untuk dimasukkan di
di yang terakhir gitu. Kenapa saya juga ngomong ini? Karena eh, saya mempunyai pasangan dan jika saya ada eh, apa saat saya curhat ya misalnya ada masalah gitu, yang selalu dia tanyakan adalah oke apa yang bisa kamu belajar dari sini? Apa yang bisa kamu belajar dari sini? Dan saya merasa aduh kayaknya belum saatnya kamu tanya pertanyaan itu karena masih unek-uneknya masih besar gitu ya. Jadi anyway, this is good ya. Ini intermezzo sedikit. Jadi makanya ini yang di terakhir gitu, karena di mana kamu sudah siap untuk progres ke depan. Oke. Nah ya, jadi di sini what can I learn from this? Ya, apakah rintangan ini bisa menjadi kesempatan? Apakah masalah ini bisa menjadi solusi gitu ya? Selalu Rinpoche kan selalu suka ngomong seperti ini gitu. Jadi apa nih kira-kira yang bisa kita dapetin dari sini? Solusi apa gitu yang kita bisa dapetin dari ini? Nah, di sini juga ada em, quote dari Steve Jobs. Menurut saya cukup ada relevan sedikit terkoneksi dengan yang tadi gitu ya. Dia bilang you can connect the dots looking forward. Ya, mungkin teman-teman pernah dengar quote ini. You can only connect them looking backwards. Jadi so you have to trust that the dots will somehow connect in your future. Nah, intinya adalah dia bilang kamu eh, tidak bisa connect titik-titik itu eh, dari depan gitu, ke depan gitu ya. Tapi kamu bisa connect titik-titik itu saat kamu sudah melihatnya di belakang gitu. Jadi kadang-kadang mungkin mungkin eh, apa yang bisa kita belajar dari sini? Mungkin kalau kita langsung tanya sekarang, mungkin yang kita bisa dapetin hanya 10 atau 20%. Tapi setelahnya kita bisa kita bisa melihat oh ternyata itu sangat membantu saya ya bla bla bla. Kita bisa connect dots itu saat kita sudah melihatnya dari belakang. Oke. Dan tadi juga contohnya bagus ya. Minggu Rinpoche kasih contoh bahwa pertama dia ada merasakan panik, tapi dari sana dia belajar banyak. Lalu ayahnya meninggal, dia rasa sedih, tapi itu pun dia juga belajar banyak. Dan Rinpoche pergi ke Wandering Retreat, lalu hampir meninggal, tapi itu pun dia belajar yang sangat banyak dan dibilang itu adalah satu best moment in his life. Lalu ada apa gempa bumi ya. Tapi dengan gempa bumi itu bisa bikin monastery yang apa tempat baru yang lebih bagus. Lalu ada COVID ya. Jadi banyak banget rintangan-rintangan juga gitu ya yang dihadapi oleh Minggu Rinpoche. Tapi di sini Minggu Rinpoche kasih tahu bahwa setiap rintangan itu eh, eh, ada ada sesuatu yang baru, ada sesuatu pembelajaran yang baru dan 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 Minggu Rinpoche selalu grow ya dari sana gitu, selalu transformasi baru dengan dari sana. Dan pastinya kita juga ada hal-hal momen yang seperti itu kan, yang di dalam hidup kita di mana kita punya rintangan tapi kita grow, punya rintangan jadi grow. Jadi kalau maksudnya begini, kalau kita menghadapi rintangan, ya mungkin kita bisa mikir gitu bahwa kita pernah melewati banyak rintangan dan kita grow dan menjadi orang yang sekarang yang lebih baik gitu. Jadi kita bisa melihat juga seperti itu gitu. Kita dengan ini nantinya pasti ke depannya saya bisa akan lebih baik lagi gitu dari sini. Oke? Oke, lalu di sini juga Rinpoche juga bilang kita mungkin akan, walaupun kita sudah melakukan meditasi ini, mungkin kita masih ya ada rasa sedih ya, rasa depresi, sakit hati, dan itu is okay ya. Di sini kalaupun Anda perlu nangis ya silakan nangis, it's okay ya. Yang paling penting di sini adalah jangan disupres, jangan ditahan gitu ya. Tapi juga jangan sampai terlalu terhanyut gitu ya. Jadi kuncinya adalah selalu kembali ke kesadaran, cinta kasih, balas asih dan kebijaksanaan.
Oke, jadi jadi rasa maksudnya adalah rasa sedih itu pasti akan muncul dan it's okay. Saat dia muncul jangan tahan, jangan aduh, jangan saya nggak mau ada rasa sedih ini. It's okay, biarkan dia muncul. Tapi muncul tapi bukan kita terhanyut. Kita biarkan dia muncul, tapi kita sadar bahwa dia sedang muncul, ya. Jadi ada perbedaannya ya dibanding kita terhanyut olehnya gitu ya. Kita dia bisa muncul dan kita sadari saja gitu. Makanya kuncinya adalah ini yang terakhir adalah back to awareness, back to awareness. Oke, oke. Kita masih ada waktu sedikit. Mungkin kita bisa melakukan meditasi, ya latihan meditasi tentang 6 hal ini. Oke, jadi biar lebih paham lagi tentang enam enam poin ini. Oke, yuk kita sama-sama gak akan ambil posisi meditasinya, tegakkan tulang punggung, mata boleh dipejam atau dibuka, manapun yang nyaman bagi Anda, dan rilekskan badan. Oke, kita akan mulai dengan tiga, kita akan tarik nafas panjang 3 kali. Satu, tarik nafas yang panjang, keluarkan. Oke, boleh nafas normal ya. Oke, kedua, tarik nafas yang panjang, lepaskan, nafas normal. Oke, ketiga, tarik nafas yang panjang, keluarkan, dan nafas normal. Sekarang Anda mulai perlahan rasakan badan Anda. Rasakan sensasi di badan Anda. Mungkin sensasi ringan atau berat, tenang atau tidak tenang. Apapun itu, is okay. Rasakan saja sensasi tersebut di tubuh. Sensasi apapun yang Anda rasakan, is okay. Perlahan-lahan Anda boleh
Sadari perubahan-perubahan gerak-gerik badan Anda. Mungkin itu dari dada atau perut Anda yang kembang dan kempis seiring dengan nafas Anda. Sadari perubahan tersebut. Ataupun detak jantung Anda, ataupun nafas Anda. Anda bisa sadari bahwa tubuh Anda tidak kekal. Dia terus berubah. Mungkin tadi detak jantung Anda cepat, sekarang mulai pelan. Ada perubahan. Seluruh badan Anda mengalami perubahan. Dan perubahan-perubahan ini juga tidak hanya ada di dalam badan Anda, tapi juga ada di luar badan Anda. Mungkin itu dari cuaca, mungkin tadi terang, lalu hujan, lalu terang lagi, mengalami perubahan. Ataupun langit yang dimana tadi pagi itu terang, tadi siang terang, sekarang sudah malam menjadi gelap. Ada perubahan. Dan kehidupan ini pun juga naik dan turun. Seperti ombak di dalam laut. Naik itu bagus, turun pun juga bagus. Kalau kata Rinpoche malah lebih bagus. Karena di sini kita bisa belajar lebih banyak. Jadi perubahan naik dan turun itu adalah hal yang normal, bagian dari hidup. Kita bisa terima dengannya dan let it go. Kita bisa terima dan lepaskan. Dan di sini kita juga bisa rasa bersyukur bahwa kita juga banyak sekali keterampilan dan potensi-potensi dalam diri kita. Kita banyak potensi, kita banyak skill, ataupun talent kita. Dan juga kita ada
basic goodness kita, hakikat baik kita, yaitu kita ada kesadaran, kita ada cinta kasih, welas asih, dan kita ada kebijaksanaan. Di sini kita juga bisa rasa bersyukur bahwa kita sedang hidup, kita mempunyai panca indera, kita bisa melihat, kita bisa mendengar, mencium, dan lainnya. Kita juga bisa appreciate, atau merasa grateful, kita masih ada orang tua, kita mempunyai rumah, kita bisa ikut latihan malam ini bersama, kita punya teman, punya keluarga, banyak sekali hal-hal yang positif di dalam diri kita dan di luarnya. Dan lalu kita juga tidak sendirian di dalam penderitaan ini atau rintangan ini. Semua orang pernah mengalami rintangan atau situasi yang sulit ini, penderitaan ini. Di sini kita bisa berharap bahwa semoga kita semua terbebas dari rintangan dan penderitaan ini. Semoga kita semua mendapatkan kebahagiaan dan sebab-sebab kebahagiaan. Semoga kita semua terbebas dari rintangan dan penderitaan ini. Semoga kita semua mendapatkan kebahagiaan dan sebab-sebab kebahagiaan. Semoga kita semua terbebas dari penderitaan dan rintangan ini. Dan semoga kita semua mendapatkan kebahagiaan dan sebab-sebab dari kebahagiaan. Lalu yang terakhir kita bisa kontemplasi dan memikir bagaimana kita bisa belajar dari hal ini. Mungkin di sini teman-teman bisa mengingat kembali rintangan Anda atau penderitaan Anda, dan apa yang bisa kita belajar dalam hal ini. Mungkin dari hal ini saya jadi bisa lebih mengerti, lebih pintar, atau lebih kuat, atau apapun itu.
Oke, sekarang bagi yang menutup matanya, boleh membuka matanya perlahan-lahan. Kita beristirahat sejenak di sini. Tidak perlu lagi bermeditasi, hanya beristirahat saja di sini, apa adanya. Hanya istirahat saja di sini. Oke, ya, oke. Ya, itulah latihan malam ini. Sorry agak overtime sedikit. Jadi ini ya kesimpulannya adalah saya mau ulang lagi. Ada 6 poin, yaitu yang pertama kita accept dulu, kita menerima saat kita mempunyai menghadapi rintangan atau penderitaan. Kedua, merasakan sensasinya itu terlebih dahulu dan berkontemplasi tentang bahwa ini tuh impermanen gitu ya. Kehidupan ini naik dan turun. Tuh, jadi ini normal sekali yang sedang kita hadapi. Lalu untuk counter supaya kita tidak terlalu sedih atau sakit di dalam penderitaan ini, kita bisa mulai mencoba untuk appreciate atau berasa bersyukur. Ternyata banyak sekali hal-hal yang baik di dalam diri kita. Lalu yang kelima, kita tidak sendiri loh di dalam penderitaan ini. Banyak orang pun juga mengalami hal yang sama dan pernah mengalami penderitaan. Jadi dari sini kita bisa ada merasakan semoga mereka semua terbebas dari penderitaan dan semoga kita semua mendapatkan kebahagiaan dan sebab dari kebahagiaan. Ya kita jadi lebih open heart. Oke. Dan lalu yang terakhir, kita bisa bertanya, oke, ke depannya bagaimana? Apa yang bisa kita belajar dari sini? Gitu. Oke, oke, ya, yang paling penting di sini adalah quote yang selalu Rinpoche sering sampaikan adalah let it go, but don't give up. Tuh. Oke, oke, jadi itu saja untuk latihan malam hari ini. Mohon maaf agak overtime. Saya kembalikan ke Ko Gunawan ya, kalau gitu. Thank you. Oke, terima kasih Anthony untuk sesinya yang menarik sekali ya malam ini. Ya, seperti biasa kita akan tutup latihan bersama kita dengan dedikasi penutup ya. Kita akan bacakan sebanyak 1 kali. Ya. Melalui kekuatan dari praktik berwelas asih ini, semoga penderitaan diubah menjadi kedamaian. Semoga hati semua makhluk terbuka dan kebijaksanaan mereka memancar dari dalam. Oke, terima kasih semua yang sudah hadir malam ini ya. Terima kasih juga Anthony yang membawakan sesi malam ini. Semoga kita dapat bertemu di kesempatan selanjutnya ya. Oke, selamat malam, take care, bye. Bye. Thank you, Ko Gunawan. Thank you semua. Ya, Good thank you night. semua.